Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa kunci untuk membuat jantung Anda kuat sampai usia 90 tahun, bahkan mungkin lebih, tidak tersembunyi di dalam botol obat yang mahal atau suplemen impor yang sulit dicari? Bagaimana jika saya katakan, rahasianya mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang, menunggu untuk Anda racik setiap pagi? Pernahkah Anda merasa napas Anda lebih pendek saat menaiki tangga? Atau tiba-tiba merasa lelah luar biasa padahal tidak melakukan aktivitas berat? Mungkin dada Anda sering berdebar tanpa alasan yang jelas? Banyak dari kita mengabaikan tanda-tanda kecil ini, menganggapnya hanya sebagai bagian dari penuaan atau kelelahan biasa. Tapi bagaimana jika itu adalah alarm pertama dari tubuh Anda? Peringatan senyap dari organ paling vital yang kita miliki, jantung kita. Setiap hari, di seluruh dunia, jutaan orang menyerah pada penyakit jantung. Penyakit ini adalah pembunuh nomor 1, bekerja dalam diam, menyumbat pembuluh darah kita perlahan-lahan tanpa kita sadari, sampai semuanya terlambat. Ini adalah sebuah kenyataan yang menakutkan. Tapi hari ini kita akan mengubah ketakutan itu menjadi kekuatan. Perkenalkan, saya Dr. Siska. Selama lebih dari 20 tahun, saya telah mengabdikan diri sebagai dokter spesialis yang fokus pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Saya sudah melihat ribuan kasus, dari yang paling ringan hingga yang paling membuat hati miris. Saya melihat pasien-pasien yang menyesal karena tidak menjaga pola makan, dan saya juga melihat keajaiban pada pasien-pasien yang melakukan perubahan kecil dalam hidup mereka. Perubahan yang membuat saya sebagai dokter benar-benar kaget saat melihat hasil pemeriksaan mereka. Hari ini, saya tidak akan berbicara dengan bahasa medis yang rumit. Saya akan berbicara dari hati ke hati, sebagai seorang teman yang ingin melihat Anda dan keluarga Anda sehat sampai tua. Saya akan membongkar sebuah rahasia. Sebuah minuman sederhana yang jika Anda minum setiap pagi memiliki potensi untuk mengubah kesehatan jantung Anda secara drastis. Sebuah minuman yang membuat banyak kolega dokter saya bertanya-tanya, apa rahasia pasien Anda? Sebelum kita mulai, saya ingin tahu kondisi Anda. Coba luangkan waktu sejenak, tulis di kolom komentar berapa usia Anda sekarang dan apa keluhan kecil yang paling sering Anda rasakan. Apakah sering pusing, pundak kaku, atau mudah lelah? Saya akan berusaha membaca komentar Anda satu persatu nanti. Dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan. Jangan lupa juga untuk menekan tombol suka pada video ini dan subscribe ke channel podcast Dokter Sehat, agar Anda tidak ketinggalan informasi berharga lainnya dari kami. Sekarang, siapkan catatan Anda, kosongkan pikiran Anda, dan mari kita mulai perjalanan menuju jantung yang sehat sampai tua. Mari kita pahami dulu musuh kita. Apa sebenarnya yang membuat jantung kita sakit? Bayangkan pembuluh darah di seluruh tubuh Anda seperti sistem pipa air di rumah. Saat rumah itu baru, pipanya bersih, air mengalir lancar tanpa hambatan. Tapi seiring waktu, kotoran, lemak, dan kerak mulai menempel di dinding pipa. Perlahan tapi pasti, lubang pipa itu menyempit. Aliran air menjadi lemah, dan suatu saat pipa itu bisa tersumbat total. Itulah yang terjadi di dalam tubuh kita. Kerak itu kita sebut sebagai plak, yang sebagian besar terbentuk dari kolesterol jahat atau LDL. Kolesterol ini datang dari mana? Sebagian besar dari makanan yang kita nikmati setiap hari. Gorengan yang renyah, santan yang gurih, kue-kue manis, daging berlemak. Rasanya memang nikmat di lidah, tapi di dalam pembuluh darah, mereka seperti musuh dalam selimut. Apakah Anda pernah berpikir, setiap kali Anda makan sepotong gorengan, Anda sedang menambahkan sedikit lem ke dalam pembuluh darah Anda? Lem yang akan menangkap lebih banyak lemak dan kotoran lainnya, membuat tumpukan plak semakin tebal. Mengerikan, bukan? Masalah kedua adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kembali ke analogi pipa air tadi. Bayangkan Anda menyalakan keran dengan tekanan yang sangat kencang, jauh lebih kencang dari yang seharusnya. Apa yang terjadi pada pipa? Dindingnya akan meregang,
menjadi kaku, dan lama-kelamaan bisa retak atau bahkan pecah. Itulah yang dilakukan tekanan darah tinggi pada arteri kita. Jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah melawan tekanan yang tinggi itu. Lama-kelamaan, otot jantung menjadi lelah dan melemah. Dinding pembuluh darah yang tadinya elastis menjadi kaku dan rusak. Kerusakan kecil ini menjadi tempat yang sempurna bagi plak kolesterol untuk menempel. Jadi, kolesterol jahat dan tekanan darah tinggi adalah dua maut yang bekerja sama untuk menghancurkan jantung kita. Dan ada satu lagi pemain kunci yang sering dilupakan. Peradangan atau inflamasi. Bayangkan ada api kecil yang terus-menerus menyala di dalam tubuh Anda. Api ini tidak panas, tidak terlihat, tapi ia merusak sel-sel tubuh secara perlahan termasuk sel-sel di dinding pembuluh darah. Makanan manis, stres, kurang tidur, polusi udara, semuanya bisa menyulut api peradangan ini. Peradangan inilah yang membuat plak kolesterol menjadi tidak stabil dan mudah pecah, yang kemudian bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke mendadak. Jadi kita punya 3 musuh utama, kolesterol jahat, tekanan darah tinggi, dan peradangan kronis. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melawan ketiganya sekaligus dengan cara yang mudah dan alami? Selama bertahun-tahun, saya meresepkan berbagai macam obat untuk pasien saya. Obat penurun kolesterol, obat penurun tekanan darah, pengencer darah. Obat-obatan itu penting dan bisa menyelamatkan nyawa dalam banyak kasus. Tapi saya juga melihat sebuah pola. Pasien yang menunjukkan perbaikan paling luar biasa, yang hasil tes labnya membuat saya mengangkat alis karena kaget, bukan hanya bergantung pada obat. Mereka memiliki satu kesamaan. Mereka mengubah gaya hidup mereka dimulai dari hal paling sederhana di pagi hari. Mereka tidak melakukan diet ketat yang menyiksa. Mereka tidak membeli alat olahraga mahal. Mereka hanya menambahkan satu ritual kecil sebelum memulai hari. Sebuah minuman hangat yang mereka racik sendiri di dapur. Mungkin Anda berpikir, paling-paling jus seledri atau ramuan herba yang pahit. Tunggu dulu, apa yang akan saya bagikan ini jauh lebih sederhana, lebih murah, dan mungkin bahannya sudah ada di hadapan Anda. Minuman ini bekerja dengan 3 cara yang luar biasa, persis menargetkan 3 musuh utama jantung kita. Sudah siap untuk mengetahui rahasianya? Minuman ajaib ini bukanlah satu jenis minuman tunggal, melainkan sebuah ramuan sederhana yang terdiri dari beberapa bahan poten yang digabungkan dalam segelas air hangat. Kuncinya ada pada kombinasi dan waktu mengkonsumsinya, yaitu di pagi hari saat perut masih relatif kosong. Bahan pertama dan yang menjadi dasar dari semuanya adalah air hangat. Kenapa air hangat? Saat kita tidur, tubuh kita mengalami dehidrasi ringan. Memulai hari dengan segelas air hangat membantu menghidrasi kembali sel-sel tubuh, melancarkan sistem pencernaan, dan yang terpenting, membantu membangunkan sistem peredaran darah kita. Air hangat lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan air dingin. Dan ia bekerja seperti pembersih lembut yang mempersiapkan pipa-pipa kita untuk hari itu. Sekarang kita tambahkan bahan aktif pertama ke dalam air hangat tersebut. Bahan ini adalah sesuatu yang sangat umum di dapur Indonesia. Dia adalah perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Kenapa lemon? Bukankah rasanya asam? Jangan salah, meskipun rasanya asam, di dalam tubuh lemon memiliki efek alkali yang membantu menyeimbangkan pH tubuh. Tapi bukan itu kekuatan utamanya untuk jantung. Lemon adalah gudang vitamin C. Vitamin C bukan sekadar vitamin untuk sariawan, ia adalah antioksidan super kuat. Ingat tentang kerak atau plak di pembuluh darah? Antioksidan seperti vitamin C bekerja layaknya pasukan pembersih. Mereka menetralkan radikal bebas, molekul jahat yang merusak dinding pembuluh darah dan memicu peradangan. Dengan mengurangi kerusakan ini, kita mempersulit plak kolesterol untuk menempel. Selain itu, vitamin C juga penting untuk produksi kolagen, sebuah protein yang menjaga agar pembuluh darah kita tetap kuat dan elastis. Jadi, dengan menambahkan perasan lemon, kita sedang memberikan perisai pelindung untuk pembuluh darah kita. Bahan aktif kedua. Ini adalah rempah yang wanginya khas dan sering kita gunakan untuk menghangatkan tubuh. Ya, dia adalah jahe.
Pernahkah Anda merasa hangat setelah minum wedang jahe? Rasa hangat itu bukan sekedar sensasi. Jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol yang memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan yang sangat kuat. Ingat musuh nomor 3 kita, yaitu api peradangan yang menyala diam-diam di dalam tubuh? Jahe bekerja seperti tim pemadam kebakaran. Ia membantu memadamkan api peradangan itu di seluruh tubuh, termasuk di arteri kita. Dengan meredakan peradangan, jahe membuat lingkungan di dalam pembuluh darah kita menjadi tidak ramah bagi pembentukan plak. Selain itu, jahe juga dikenal dapat membantu melancarkan peredaran darah, dan bahkan beberapa penelitian menunjukkan jahe dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida. Cukup geprek seukuran ibu jari jahe segar dan masukkan ke dalam gelas Anda. Aromanya saja sudah menenangkan. Sekarang kita sampai pada bahan ketiga, dan ini menurut saya adalah bintang utamanya. Sebuah rimpang berwarna kuning cerah yang dijuluki sebagai emas dari alam. Dia adalah kunyit. Selama ribuan tahun, kunyit telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai penyakit. Ilmu pengetahuan modern akhirnya berhasil menguak rahasianya. Kekuatan utama kunyit terletak pada senyawanya yang bernama kurkumin. Kurkumin adalah salah satu zat anti-inflamasi alami paling kuat yang pernah ditemukan. Kekuatannya dalam melawan peradangan bahkan disejajarkan dengan beberapa obat anti-inflamasi, namun tanpa efek samping yang berbahaya. Jika jahe adalah tim pemadam kebakaran, maka kurkumin dalam kunyit adalah komandannya. Ia tidak hanya memadamkan api peradangan, tapi juga memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh api tersebut. Kurkumin bekerja langsung pada fungsi endotelium, yaitu lapisan tipis sel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah kita. Endotelium yang sehat sangat penting untuk mengatur tekanan darah dan mencegah pembekuan darah. Disfungsi endotelium adalah salah satu pemicu utama penyakit jantung, dan kurkumin terbukti dapat meningkatkan fungsinya secara signifikan. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa efektivitas kurkumin dalam meningkatkan fungsi endotelium setara dengan olahraga. Bayangkan, Anda mendapatkan manfaat serupa olahraga hanya dengan menambahkan sejumput bubuk kunyit ke dalam minuman pagi Anda. Tentu ini bukan pengganti olahraga, tapi ini adalah tambahan yang luar biasa. Kurkumin juga merupakan antioksidan yang dahsyat dan membantu mencegah oksidasi kolesterol LDL, yaitu proses yang membuat kolesterol menjadi lengket dan berbahaya. Jadi, mari kita racik minuman ini bersama-sama. Resepnya sangat sederhana. Ambil 1 gelas, sekitar 250 hingga 300 ml air matang. Hangatkan, jangan sampai mendidih, cukup hangat-hangat kuku agar nyaman untuk diminum dan tidak merusak nutrisi di dalamnya. Peras setengah buah lemon atau 1 buah jeruk nipis ke dalam gelas. Ambil jahe segar seukuran ibu jari, cuci bersih, lalu geprek atau iris tipis-tipis dan masukkan ke dalam gelas. Tambahkan sekitar 1/4 hingga setengah sendok teh bubuk kunyit berkualitas baik. Anda juga bisa menggunakan kunyit segar yang diparut. Aduk rata. Anda bisa membiarkannya beberapa menit agar sari jahe dan kunyit lebih keluar. Bagaimana dengan rasanya? Mungkin pada awalnya terasa sedikit aneh bagi sebagian orang. Jika Anda tidak tahan dengan rasanya, Anda boleh menambahkan 1 sendok teh madu murni, bukan madu olahan atau sirup ya. Madu murni juga memiliki sifat antioksidan dan antibakteri. Tapi ingat, jangan berlebihan karena madu tetap mengandung gula. Minumlah ramuan ini setiap pagi. Idealnya 15 hingga 30 menit sebelum Anda sarapan. Kenapa? Karena saat perut kosong, penyerapan nutrisi dari lemon, jahe, dan kunyit akan menjadi maksimal. Anggap ini sebagai ritual pembersihan internal sebelum Anda memasukkan makanan lain ke dalam tubuh Anda. Apakah ini berarti setelah minum ramuan ini, saya boleh makan apa saja? Tentu tidak, ini bukanlah pil ajaib. Anggaplah minuman ini sebagai pondasi yang kuat untuk rumah Anda. Pondasi yang kuat tidak akan ada artinya jika dinding dan atap rumah Anda bangun dari bahan yang rapuh. Minuman ini adalah katalisator, pendorong yang akan membuat usaha Anda yang lain menjadi jauh lebih efektif.
Setelah Anda rutin memulai hari dengan minuman emas ini, Anda akan mulai merasakan perbedaannya. Mungkin dalam beberapa minggu, Anda akan merasa tubuh lebih ringan dan lebih berenergi. Napas tidak lagi mudah terengah-engah, tidur menjadi lebih nyenyak, dan saat Anda melakukan pemeriksaan selanjutnya, jangan kaget jika dokter Anda bertanya, apa yang sudah Anda lakukan? Angka kolesterol dan tekanan darah Anda membaik secara signifikan. Itulah momen yang saya lihat pada banyak pasien saya. Momen ketika mereka sadar bahwa kesehatan sejati ada di tangan mereka sendiri, bukan semata-mata di ujung resep dokter. Sekarang mungkin ada di antara Anda yang bertanya, "Dok, apakah ada alternatif lain? Saya tidak suka rasa kunyit." Tentu saja ada. Alam menyediakan banyak pilihan untuk kita. Jika ramuan tadi tidak cocok untuk Anda, ada pilihan kedua yang juga sangat luar biasa untuk kesehatan jantung. Pilihan itu adalah teh hijau. Tapi bukan teh hijau biasa dalam kantong yang Anda seduh sebentar lalu buang. Saya berbicara tentang teh hijau kualitas baik yang Anda seduh dengan benar. Kekuatan teh hijau terletak pada antioksidannya yang bernama katekin, terutama epigallocatechin gallate atau EGCG. EGCG adalah senyawa super yang telah diteliti secara ekstensif karena manfaatnya bagi kesehatan jantung. Sama seperti kurkumin, EGCG bekerja untuk meningkatkan kesehatan lapisan endotelium pembuluh darah kita. Ia membantu pembuluh darah lebih rileks, yang pada gilirannya dapat membantu menurunkan tekanan darah. EGCG juga terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol total dan kolesterol jahat LDL. Minum secangkir teh hijau kualitas baik setiap hari juga merupakan kebiasaan yang sangat baik untuk memulai hari Anda. Satu lagi pilihan hebat adalah teh rosella atau hibiscus tea. Teh berwarna merah cantik ini bukan hanya enak dipandang. Sejumlah studi klinis yang kuat telah menunjukkan bahwa minum teh rosella secara teratur dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan pada orang dengan hipertensi ringan. Mekanismenya diduga mirip dengan beberapa obat diuretik, yaitu membantu tubuh membuang kelebihan garam dan air. Jadi, Anda punya beberapa pilihan, ramuan air hangat, lemon, jahe, dan kunyit sebagai pilihan utama atau teh hijau dan teh rosella sebagai alternatif yang sangat baik. Kuncinya adalah konsistensi. Melakukannya 1 atau 2 kali tidak akan memberikan hasil. Anda harus menjadikannya bagian dari rutinitas bagi Anda, sama seperti Anda menggosok gigi. Namun, saya harus menekankan satu hal yang sangat penting. Informasi dalam video ini bersifat edukatif. Minuman-minuman ini adalah pendukung kesehatan yang luar biasa, bukan pengganti pengobatan medis. Jika Anda sudah didiagnosis memiliki penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, terutama pengencer darah, sangat penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Anda sebelum memulai rutinitas baru ini. Jahe dan kunyit dalam dosis tinggi bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Keamanan Anda adalah yang utama. Mari kita rangkum perjalanan kita hari ini. Kita telah belajar bahwa musuh utama jantung kita adalah kolesterol jahat yang menyebabkan plak, tekanan darah tinggi yang merusak pembuluh darah, dan peradangan kronis yang menjadi bahan bakar bagi semua masalah itu. Kita juga telah menemukan bahwa ada cara sederhana, alami, dan murah untuk melawan ketiga musuh itu sekaligus, yaitu dengan sebuah minuman hangat di pagi hari. Ramuan utama kita yang terdiri dari air hangat, lemon, jahe, dan kunyit bekerja sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan pelindung pembuluh darah. Ingatlah, menjaga jantung bukan tentang melakukan satu hal besar yang drastis. Ini tentang melakukan banyak hal kecil yang benar secara konsisten setiap hari. Minuman pagi ini adalah langkah pertama yang paling mudah dan paling kuat yang bisa Anda ambil. Bayangkan masa depan Anda. Bayangkan diri Anda di usia 70, 80, atau bahkan 90 tahun. Anda masih bisa berjalan-jalan pagi menikmati udara segar. Anda masih bisa bermain dengan cucu-cucu Anda tanpa merasa sesak napas. Anda masih bisa menikmati hidup dengan penuh vitalitas, bukan terbaring lemah karena jantung yang sakit. Masa depan itu mungkin, dan dimulai dari keputusan kecil yang Anda buat hari ini. Dimulai dari segelas minuman hangat besok pagi. Saya menantang Anda, cobalah resep ini selama 30 hari tanpa putus. Rasakan sendiri perbedaannya pada tubuh Anda. Dan kembalilah ke video ini sebulan dari sekarang.
Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Kisah Anda bisa menjadi inspirasi bagi ribuan orang lainnya yang menonton video ini. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Kesehatan jantung Anda adalah aset paling berharga yang Anda miliki. Jagalah ia baik-baik. Jadi apakah Anda siap untuk mencoba resep sederhana ini besok pagi? Jangan lupa sukai video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat. Subscribe ke podcast Dokter Sehat agar kita bisa terus belajar bersama untuk hidup yang lebih sehat. Dan yang terpenting, bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Bagikan kepada orang tua Anda, pasangan Anda, atau teman Anda. Satu kali Anda berbagi, bisa jadi Anda sedang menyelamatkan satu nyawa. Saya Dr. Siska, sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita sehat bersama, sampai tua.